Hai semua, saya Yunika Arianti. Di sini saya akan membahas kasus yang sempat ramai diperbincangkan di sosial media, yaitu pembubaran paksa kegiatan retreat Kristen pelajar di Cidahu, Sukabumi. Kasus ini nggak cuma tentang kerusakan saja, tetapi soal toleransi dan kebebasan beragama yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Awalnya rumah singgah milik Maria Carina di Tirangkil sering dipakai untuk kegiatan retreat dan doa bersama sejak Februari 2025. Semuanya berjalan lancar sampai akhirnya pemilik rumah ini memasang salib besar di taman belakang pada akhir bulan April. Dari sinilah muncul penolakan warga karena dianggap rumah ini beralih fungsi menjadi rumah ibadah tanpa izin yang resmi. Sempat diadakan mediasi pada 7 Juni 2025, tapi tidak ada titik temu. Warga tetap keberatan dan kegiatan retreat ini masih tetap berlanjut. Puncaknya terjadi pada Jumat pukul 7 Juni 2025 sekitar pukul 1 siang. Ratusan warga mendatangi lokasi saat kegiatan retreat sedang berlangsung. Dihadiri sekitar 35 pelajar. Warga memaksa acara dihentikan. Suasana makin tegang dan akhirnya terjadi aksi perusakan. Salib besar diturunkan, kaca pecah, pagar rusak, bahkan motor peserta didorong ke sungai. Polisi sebenarnya sudah datang lebih dulu, tapi gagal mencegah kerusuhan. Akhirnya acara dibubarkan paksa dengan kerugian sekitar 50 juta rupiah. Setelah kejadian itu, 7 orang ditetapkan sebagai tersangka. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut ini sebagai tindak pidana dan mendorong aparat untuk menegakkan hukum. Berbagai organisasi hak asasi manusia dan masyarakat sipil juga angkat suara. Mereka menilai bahwa peristiwa ini menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kasus ini pun jadi pengingat bagi kita bahwa toleransi di masyarakat kita masih perlu diperjuangkan. Supaya hal seperti ini tidak terulang kembali, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, pemerintah dan aparat harus tegas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Yang kedua, perlu adanya dialog lintas agama di tingkat desa supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, masyarakat perlu menanamkan sikap toleransi supaya bisa saling menghargai dan hidup berdampingan tanpa curiga satu sama lain. Dan yang paling penting, kita sebagai anak muda harus berperan aktif. Mulai dari hal kecil seperti saling menghargai, tidak mudah ngejudge, dan berani speak up ketika kita melihat tindakan intoleransi. Karena pada akhirnya keberagaman bukan menjadi alasan kita untuk terpecah, tetapi menjadi peluang untuk kita saling memahami. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.